Teman-teman, ya syabab, suatu hari setelah perang Siffin yang terjadi antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan yang menyebabkan perang berhenti dan terjadi sebuah peristiwa yang namanya tahkim. Ada sekelompok orang yang tiba-tiba keluar dari tentara Ali bin Abi Thalib. Keluar dalam bahasa Arab artinya kharaja, maka mereka sering disebut sebagai Al-Khawarij. Setelah mereka keluar dari tentara Sayyidina Ali, mereka pergi ke tempat namanya An-Nahrawan. Suatu hari, saat mereka di An-Nahrawan, ada salah satu prajurit Khawarij yang lagi duduk di bawah pohon teman-teman. Kemudian ada beberapa buah yang jatuh dari pohon tersebut. Dan prajurit Khawarij itu lagi makan buahnya. Mereka tidak tahu ini pohon milik siapa. Tiba-tiba dia dilihat oleh panglima Khawarij. Kemudian dia ditegur keras. Kamu kok makan dari buah ini? Emang kamu tahu ini pemiliknya siapa? Buah ini milik siapa? Ana takut kamu makan makanan yang haram. Kamu harus lebih berhati-hati melihat makananmu ini haram atau halal. Karena ini adalah takwa yang sebenarnya. Kemudian teman-teman, beberapa hari setelah peristiwa pohon ini, mereka kebetulan bertemu dengan salah satu sahabat hebat Rasulullah SAW yang namanya Abdullah bin Khabbab bin Al-Arat. Abdullah bin Khabbab bin Al-Arat lagi safar bersama istrinya, lagi safar jauh-jauh karena memang Abdullah sengaja menjauhi kota-kota besar agar menjauhi fitnah yang terjadi antara umat Islam. Kemudian kebetulan mereka bertemu dengan Abdullah dan mereka memutuskan untuk mengetes aqidah Abdullah karena menurut aqidah Khawarij, menurut pemahaman Khawarij, Utsman bin Affan kafir, Ali bin Abi Thalib kafir, Muawiyah bin Abi Sufyan kafir. Maka mereka bertanya kepada Abdullah, bagaimana pendapatmu tentang Utsman dan Ali? Maka Abdullah menjawab dengan jawaban yang sudah disepakati seluruh umat Islam, bahwa Utsman seorang sahabat Khalifah Rashid yang baik, Ali juga sama. Maka Khawarij langsung mencap Abdullah, sahabat Rasulullah, menyimpang dari akidah yang benar, dan mereka membunuh Abdullah dan istrinya. Bukan hanya itu, istrinya kebetulan lagi hamil. Mereka buka perut istrinya dan mengeluarkan janin yang ada di dalamnya yang sebentar lagi lahir, dan membunuh janinnya juga. Lihat teman-teman, agak aneh ya kelompok Khawarij itu. Giliran ada buah yang jatuh dari pohon yang memang halal untuk dimakan di dalam Islam, walaupun kita tidak tahu pemiliknya siapa, mereka sangat wara', mereka sangat berhati-hati, mereka sangat memperhatikan mana yang halal dan mana yang haram. Tapi giliran ada darah, kehormatan, dan reputasi saudaranya yang muslim, mereka dengan sangat mudah mengecap dia menyimpang dari akidah yang benar. Cap dia kafir atau cap dia sesat dan bunuh dia, bunuh istrinya dan bunuh anak yang masih dalam kandungan. La ilaha illallah. Terlihat aneh kan teman-teman? Tapi sayangnya kelompok Khawarij ini masih ada sampai hari ini. Di zaman kita ini, Khawarij modern masih ada. Dan jumlahnya bertambah banyak teman-teman. Dulu mereka tidak berani nampak jelas di depan orang. Tetapi khususnya setelah perang 7 Oktober di Palestina, mereka sudah jelas dan sudah nampak dan sudah jelas pemikirannya seperti apa. Mereka tidak pernah punah teman-teman. Mereka ada di setiap waktu dan setiap zaman, setiap saat. Tapi kemasannya berbeda. Organisasinya berbeda. Tapi sifat-sifatnya tetap sama. Karena yang menyampaikan sifat-sifatnya kepada kita ini bukan orang biasa. Yang menyampaikan sifat-sifatnya adalah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menyebut Khawarij dengan kilabu ahli nar, anjingnya ahli neraka. Ini bukan makian teman-teman. Mereka bukan hanya ahli neraka, tapi lebih hina lagi, anjingnya ahli neraka. Kajian hari ini teman-teman sangat-sangat penting buat kita semua agar kita bisa melihat siapa yang ada di sekitar kita dan siapa yang memusuhi persatuan umat Islam, siapa yang tidak support saudaranya di Palestina, dan siapa yang pemikirannya persis sama
dengan pemikiran Khawarij zaman dahulu, tapi kemasannya sekarang berbeda. Tapi ayo kita sepakati 2 poin dulu. Poin yang pertama, jangan sampai isi kajian hari ini dijadikan sebagai alat untuk menuduh saudara kita. Lebih baik teman-teman, isi kajian hari ini dijadikan alat untuk introspeksi diri sendiri dan menjauhi orang-orang yang tidak baik tanpa banyak menuduh. Poin yang kedua, Khawarij itu memiliki beberapa sifat teman-teman. Kalau ada orang yang memiliki satu sifat di antara sifat-sifat Khawarij, maka di dalam dirinya ada sifat Khawarij. Jika ada orang yang memiliki semua sifat Khawarij, maka dia itu adalah orang Khawarij. Sifat pertama teman-teman, dan ini sifat yang sangat terkenal dari kaum Khawarij, yaitu merasa paling benar sendiri dan yang lain pasti salah. Hari ini kita ada 2 contoh. Satu contoh dari zaman Rasulullah, satu contoh dari zaman kita, kehidupan sehari-hari kita ini. Contoh yang pertama, ketika Rasulullah SAW di satu saat menyelesaikan sebuah ghazwah, biasanya ada beberapa barang yang ditinggalkan oleh musuh. Barang tersebut di dalam Islam namanya harta rampasan perang. Dan harta rampasan perang ini teman-teman ada pembagian tertentu, ada caranya untuk membagikannya ke Rasulullah dan kepada para prajurit yang ikut di dalam perang tersebut dan kepada umat yang tidak ikut pun. Ketika Rasulullah SAW membagikan harta rampasan perang, ada satu orang yang merasa dizolimi oleh Rasulullah SAW, merasa pembagiannya tidak adil, maka dia berteriak di dalam masjid, "Ya Muhammad, i'dil fa innaka lam ta'dil." Wahai Muhammad, bersikap adillah karena engkau wahai Muhammad tidak bersikap adil. Maka Rasulullah SAW kaget, dan bahkan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab langsung pegang pedangnya, ini harus dibunuh orang ini. Tapi Rasulullah tenangin Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq, dan Rasulullah mengatakan, "Waihak, in lam a'dil faman la ya'dil." Jika saya tidak bisa bersikap adil, lantas siapa yang bisa bersikap adil? Ini kan jawaban yang sangat masuk akal teman-teman, karena Rasulullah SAW seorang nabi, seorang rasul yang maksum, terhindar dari dosa, jadi tidak mungkin tidak bersikap adil. Pria itu yang menuduh Rasulullah SAW zalim, dia merasa paling benar sendiri, merasa ada pembagian harta rampasan perang tertentu yang dia merasa benar, dan pembagian Rasulullah SAW salah. Contoh kedua teman-teman dari kehidupan sehari-hari kita, ketika ada ulama-ulama hebat, ketika ada ulama yang masih ada harga dirinya, yang menyuarakan Palestina di mana-mana, yang membahas Palestina, yang mengingatkan jamaah tentang Palestina, langsung dituduh oleh kaum Khawarij modern sebagai ustaz syubhat, ustaz bid'ah, ustaz hizbi, ustaz haraki. Padahal teman-teman yang dibahas adalah Palestina, yang dibahas adalah anak-anak yang dibantai, yang dibahas saudara-saudara kita yang kelaparan, yang dibahas wanita-wanita yang diperkosa. Bukan soal amalan ustaznya, bukan soal bid'ah atau bukan soal hizbi, tapi mereka tetap menuduh seperti itu. Harusnya bersatu dulu teman-teman, tapi karena mereka merasa paling benar sendiri, maka mereka tetap menyalahkan ustaz-ustaz, ulama-ulama yang menyuarakan Palestina. Misalnya teman-teman, ketika ada demo atau aksi bela Palestina, demo di mana semua orang menunjukkan supportnya kepada seluruh dunia bahwa umat ini masih peduli dengan Palestina. Demo atau aksi di mana tokoh-tokoh masyarakat datang menunjukkan dukungannya kepada Palestina. Demo di mana ratusan orang, ratusan juta, bahkan miliaran juta dikumpulkan untuk memberi makanan dan minuman kepada saudara kita di Palestina. Aksi atas izin pemerintah, aksi atas izin pihak yang berwenang. Tiba-tiba teman-teman, aksi yang hebat, yang baik seperti ini dicap oleh kelompok Khawarij modern sebagai haram, karena aksi demo protes ini adalah hal yang menyerupai orang kafir yang tidak boleh dilakukan orang muslim. Ya memang teman-teman, kalau kita buka buku kitab fiqih, maka kita akan ketemu bahwa memang soal aksi dan soal demo ini masalah khilafiyah. Tetapi apakah ini waktu yang tepat untuk membahas masalah-masalah khilafiyah? Apakah ini momen yang pas
untuk membahas hal-hal seperti itu sementara saudara kita dibantai di Palestina? Tapi ya teman-teman, memang ini salah satu sifat Khawarij, merasa paling benar sendiri dan yang lain pasti salah. Sifat yang kedua teman-teman adalah kebanyakan Khawarij itu adalah anak muda, orang yang umurnya masih muda tapi sangat vokal, tapi sangat berani menyesatkan dan membid'ahkan dan menyerangi orang lain. Dan seperti biasa, dua contoh. Satu contoh dari zaman para nabi dan sahabat, satu contoh dari zaman kita. Di zaman Ali bin Abi Thalib teman-teman, kelompok Khawarij itu kharaja, keluar dari tentara Ali bin Abi Thalib. Tentara Ali bin Abi Thalib isinya siapa? Tentara Ali bin Abi Thalib isinya para sahabat semua. Sementara tentara Khawarij itu isinya tabi'in semua, orang-orang yang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, berarti orang-orang yang umurnya masih muda, karena jarak peristiwa-peristiwa ini dengan Rasulullah sangat dekat. Khawarij itu menyalahkan semua sahabat teman-teman. Khawarij itu walaupun mereka tabi'in, walaupun mereka masih ilmunya di bawah para sahabat, mereka tetap menyalahkan para sahabat dan merasa paling benar sendiri. Umurnya masih muda tetapi berani menyesatkan para sahabat yang masih bersama Ali bin Abi Thalib, berani membid'ahkan para sahabat yang masih bersama Ali bin Abi Thalib, berani mengkafirkan para sahabat yang masih bersama Ali bin Abi Thalib. Contoh kedua teman-teman dari zaman kita, ketika ada satu ustaz nasional yang ilmunya diakui seluruh dunia, di semua dunia ilmunya diakui. Dia keliling dunia untuk menuntut ilmu, untuk berdakwah, untuk menyebarkan ilmu. Ribuan murid yang beliau biayai, puluhan bahkan ratusan keluarga yang beliau biayai. Ratusan orang menjadi hafiz berkat dukungan dari beliau. Ketika ustaz itu diundang ke ceramah, bukannya dikasih uang, tapi beliau yang kasih uang. Ustaz sehebat itu buat kajian yang tidak sejalan dengan pemikiran Khawarij modern itu teman-teman. Tiba-tiba dicap oleh anak yang masih muda, yang lagi duduk rebahan di sofanya, dicap ustaz syubhat, dicap bid'ah, dicap tauhidnya bermasalah, dicap jangan didengar ustaz syubhat. Biasanya teman-teman di setiap zaman, di setiap era, di setiap bangsa, di setiap umat, yang paling banyak mensupport urusan umat adalah pemuda. Karena tenaganya masih full, kesehatannya masih full, masih sangat semangat. Tapi sayangnya di zaman kita ini teman-teman, kelompok Khawarij modern itu isinya banyak pemuda yang sengaja tidak membantu Palestina karena berbagai macam tuduhan yang diajarkan oleh ustaz-ustaznya. Dan tuduhan tersebut langsung dimakan begitu saja, tanpa dicek faktanya secara objektif. Contoh misalnya tuduhan yang dilontarkan oleh kaum Khawarij modern terhadap Palestina. Misalnya, Palestina itu Asy'ariyah, dan kaum yang tauhidnya belum lurus tidak pantas untuk dibantu. Kemudian yang kedua, tuduhan yang sangat terkenal, Hamas itu Syiah, jangan berharap ada kemenangan kalau ada Syiah. Jadi teman-teman, umat jadi bingung gitu. Palestina itu Syiah atau Asy'ariyah sebenarnya. Jadi apa kadang-kadang Syiah, kadang-kadang Asy'ariyah. Tuduhannya aja tidak konsisten, apalagi logikanya, analoginya dan lain-lain. Kemudian ada satu tuduhan yang sangat terkenal juga teman-teman. Katanya kalau belum menegakkan tauhid, jangan berharap bisa menang. Kemudian kelompok Khawarij modern itu ditanya, tauhid menurut kalian itu artinya apa? Mereka menjawab dengan santai, Allah di atas arsy. Ya Allah. Pemahamannya terhadap tauhid itu sangat sempit teman-teman. Hanya satu atau dua atau tiga masalah yang menjadi masalah khilafiyah dalam soal akidah dijadikan adalah fondasi utama agama ini. Menjadikan tauhid alat untuk menyerangi saudara sendiri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sifat ketiga teman-teman, ibadahnya luar biasa. Ibadahnya sangat kuat. Salatnya luar biasa. Bacaan Al-Qur'annya itu bikin terharu dan bikin nangis teman-teman. Tapi selalu salah menafsirkan ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan ini teman-teman, ada hadisnya langsung dari Rasulullah SAW. Kita baca bersama. Yahqiru ahadukum salatuhu ma' salatihim, wa siyamuhu ma' siyamihim, wa amaluhu ma' amalihim. Yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqihim yamriquna minad din kama yamriqu as-sahmu minar ramiyah. Salah seorang dari kalian
meremehkan salatnya dibanding salat mereka. Ketika melihat salat mereka, merasa, kok salat saya seperti ini ya? Kok salat mereka khusyuk sekali, tapi saya belum bisa khusyuk? Puasanya dibandingkan puasa mereka. Ketika melihat puasanya, puasa Daud, puasa Senin Kamis, luar biasa, kita merasa, ya Allah, ibadah kita masih kurang sekali. Dan amalannya dibanding amalan mereka. Ketika melihat mereka banyak sedekah, banyak amalan baik, kemudian kita merasa, ya, amalan saya masih kurang. Lihat kata Rasulullah, ini tentang Khawarij teman-teman. Mereka membaca Al-Quran namun tidak melewati tenggorokannya. Mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah menembus dari tubuh buruannya. Ada satu hadis lagi teman-teman yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hashim di Al-Sunnah. Dan hadis ini derajatnya hasan. Hadis yang pertama derajatnya sahih teman-teman. Taib. Hadisnya, yaqra'una al-Qur'ana yazunnuna annahu lahum wa huwa alaihim. Mereka membaca Al-Quran dan mereka mengira itu mendukung mereka, padahal Al-Quran itu hujjah atas mereka. Ini pesan dari Rasulullah SAW teman-teman. Jangan tertipu oleh ibadahnya yang terlihat sempurna dari luar. Jangan tertipu oleh masjidnya yang nyaman, yang bersih, yang damai, yang khusyuk. Kalau masih suka salah menafsirkan Al-Quran dan hadis, percuma itu semua. Khawarij modern itu membaca satu hadis teman-teman, merasa sudah memahami asal-usul masalahnya. Misalnya hadis, setiap bid'ah sesat dan setiap kesesatan itu di dalam neraka. Mereka sudah mengambil hadis ini dan membuat kesimpulan sendiri tanpa melihat hadis-hadis yang lain yang mendukung hadisnya, tanpa melihat cerita-cerita sahabat yang mendukung hadis ini atau menjelaskan hadis ini. Kemudian mereka ambil kesimpulan ini dan mengecap semua hal yang baru itu sesat. Ibarat orang teman-teman yang buka buku obat, kemudian dia melihat bahwa jika dia minum obat A, dia akan sembuh. Jadi dia langsung mengelari diri sendiri sebagai dokter. Kata dia, bedanya apa saya sama dokter? Kan dokter belajar di buku bahwa obat A ini bakal menyembuhkan penyakit B. Saya sudah tahu informasinya, berarti saya juga dokter. Berarti saya tinggal buka praktik, tinggal buka apotek, dan tinggal meresepkan obat ini kepada orang lain. Jangan menyulitkan ilmu. Ilmu kedokteran itu mudah. Mereka tidak paham teman-teman, kalau memang obat ini diminum, memang bakal menyembuhkan penyakit B misalnya itu. Tapi mereka tidak tahu, apakah obat ini cocok dengan semua umur atau tidak? Apakah obat ini punya side effect tertentu atau tidak? Apakah side effect ini cocok dengan semua orang? Apakah obat ini cocok dengan ibu hamil? Apakah obat ini cocok dengan ibu menyusui? Apakah obat ini cocok dengan anak-anak? Apakah obat ini jika diminum dengan obat lain bisa, boleh, atau harus diminum sendiri? Obat ini diminum sebelum makan atau setelah makan? Bagaimana caranya mengatasi side effect yang keluar dari obat ini? Itu yang mereka lakukan teman-teman. Tapi bukan dalam bab kedokteran, dalam ilmu kedokteran, dalam ilmu agama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sifat yang keempat teman-teman. Banyak dari mereka yang hafiz Al-Quran 30 juz. Tapi Al-Quran tidak sampai ke hatinya. Tahu teman-teman, kelompok yang keluar dari tentara Ali bin Abi Thalib, kelompok Khawarij itu, kelompok yang mengkafirkan Sayyidina Ali, kelompok yang mengkafirkan Muawiyah, kelompok yang mengkafirkan Sayyidina Utsman, mereka itu semuanya hafiz 100%. Semuanya hafiz teman-teman. Mereka semuanya itu bukan sahabat. Tidak ada satu pun di antara mereka yang pernah belajar langsung dari Rasulullah SAW. Mereka semuanya hafiz. Sementara ada beberapa sahabat lain yang tidak sempat hafiz Al-Quran 30 juz. Bahkan mereka sebelum dinamai Khawarij, mereka dinamai Al-Qurra, para pembaca dan penghafal Al-Quran. Jadi teman-teman, tolok ukurnya bukan hafal berapa juz. Tolok ukurnya bukan hafiz atau tidak. Percuma kalau Al-Quran tidak sampai ke hati teman-teman. Seperti banyak orang yang hafiz 30 juz tapi tidak tergerak hatinya untuk menunjukkan supportnya kepada Palestina. Ditanya apa alasannya? Katanya tidak semanhaj. Sementara wallahi teman-teman, saya bertemu dengan ibu-ibu di pelosok NKRI tercinta ini,
yang bahasa Indonesia saja tidak bisa tulis dan baca. Apalagi baca Al-Quran, teman-teman. Tapi ibu-ibu itu punya hati nurani yang masih bersih, punya hati yang masih bersih. Ketika mendengar apa yang terjadi di Palestina, hatinya langsung tergerak untuk membantu. Walaupun secara ekonomi beliau tidak mampu. Tolok ukurnya bukan hafal berapa juz, bukan khatam berapa kitab, tapi ilmu yang kita dapat ini sampai ke hati kita atau tidak. Kalau antum bisa hafiz 30 juz dan ilmu sampai ke hati dan dipraktikkan, alhamdulillah ini pasti jauh lebih baik. Teman-teman, kalau mau memahami ilmu agama, memahami Al-Quran, kuncinya adalah belajar bahasa Arab. InsyaAllah di Syabab Belajar Academy tersedia kelas bahasa Arab untuk pemula, untuk orang yang tidak tahu apa-apa tentang bahasa Arab. Ada kelas malam buat yang bekerja, ada kelas subuh sebelum berangkat kerja. Bismillah, daftarkan diri sekarang. Sifat kelima, teman-teman, Khawarij, kelompok yang sangat eksklusif. Di zaman Ali bin Abi Thalib, teman-teman, Khawarij suka buat masjidnya sendiri, suka buat kajiannya sendiri. Masjid yang terpisah dengan masjid-masjid yang lain yang dimiliki seluruh umat. Kajian yang ustaz-ustaznya beda dengan ustaz-ustaz lain yang mayoritas di seluruh umat. Mereka suka ngundang ustaznya sendiri, bukan ustaz yang dari para sahabat. Menurut mereka para sahabat itu sudah salah jalan, sudah sesat. Mereka ngundang ustaz dari kaumnya sendiri, dari Khawarij. Mereka tidak mau bercampur baur dengan umat Islam yang lain. Dengan dalih, teman-teman, mereka kafir, mereka menyimbang, mereka akidahnya tidak benar, tauhidnya belum lurus, asma dan sifatnya belum benar, tidak semanhaj dan lain-lain. Sifat kelima ini ana tidak perlu komentari, teman-teman. Karena antum melihat sendiri suasana di sekitar antum seperti apa, khususnya di kota-kota besar. Sifat yang keenam, teman-teman, kelompok Khawarij tidak menerima masalah khilafiyah sama sekali. Jadi teman-teman, hukum dalam agama Islam ini ada beberapa hukum yang fix, yang dalilnya jelas. Dan ada beberapa hal yang dalilnya tidak jelas. Atau dalilnya bisa ditafsirkan dengan dua cara yang berbeda, pemahaman yang berbeda. Misalnya teman-teman, soal khamar, itu jelas haram karena dalilnya sangat jelas. Jadi semua umat sepakati bahwa khamar itu haram. Sementara ada beberapa masalah lain yang dalilnya tidak jelas atau bahkan tidak ada dalil sama sekali. Maka kita masuk ke qiyas, masuk ke hal-hal yang lain. Yani bukan pembahasan kita hari ini pembahasan usulul fiqh. Misal seperti masalah cadar, masalah jenggot, masalah isbal, masalah qunut, masalah maulid, masalah zikir berjamaah, masalah tahlilan. Itu semuanya masalah khilafiyah, teman-teman. Khawarij tidak menerima masalah khilafiyah itu sama sekali. Dan menjadikan masalah khilafiyah itu sebagai patokan untuk mengetes seseorang dari kelompok mereka atau tidak. Sama seperti perang Siffin, teman-teman. Perang Siffin itu berhenti bagaimana? Berhenti ketika tentara Muawiyah meminta dari tentara Ali sesuatu yang namanya tahkim. Mungkin kalau kita jelaskan tahkim itu apa sekarang agak sulit. Tetapi teman-teman bisa melihat kajian-kajian ana yang sebelumnya yang cerita tentang awal asal usul Khawarij. Pokoknya masalah tahkim ini termasuk masalah khilafiyah pada zamannya. Menurut Ali bin Abi Thalib, masalah tahkim itu aman, tidak ada masalah, boleh dilaksanakan. Tapi menurut Khawarij, masalah tahkim itu tidak diperbolehkan dan hukumnya haram. Maka mereka tidak menerima masalah khilafiyah ini, tidak menerima beda pendapat, dan mereka memutuskan untuk keluar dari tentara Ali bin Abi Thalib dan menuduh sepupu Nabi SAW sebagai orang kafir, orang sesat, orang yang tidak seaqidah, tidak semanhaj dengan mereka. Sifat ketujuh, teman-teman, Khawarij sibuk menghujat sesama Muslim karena beda pendapat atau menurut mereka tidak semanhaj. Tetapi giliran ada musuh Islam yang membahayakan umat Islam, tiba-tiba diam. Seperti biasa, tidak ada perlawanan dan tidak dihujat, musuh tersebut tidak dihujat sama sekali. Dan seperti biasa, ada contoh dari zaman kita dan contoh dari para sahabat. Di zaman fitnah besar itu, teman-teman, fitnah Siffin, masalah Siffin antara tentara Muawiyah dan tentara Ali, ada beberapa musuh yang mencari celah untuk menghancurkan umat Islam ini, seperti Romawi misalnya. Sampai pemimpin Romawi itu, pas ada perang antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah, pemimpin Romawi itu kirim surat kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Isi suratnya begini, kami tahu bahwa kamu lagi bermasalah dengan Ali,
dan kami merasa kamu berhak mendapatkan khilafah dibanding Ali. Dan kami siap untuk support kamu dengan prajurit dan dengan tentara dan dengan alat perang. Kira-kira apa balasan Muawiyah, teman-teman? Teman-teman, ini lagi perang dengan Ali bin Abi Thalib. Benar, perang benar. Banyak yang dibunuh, banyak masalah dan lain-lain. Kira-kira apa sih surat yang Muawiyah kirim balik kepada pemimpin Romawi? Kata Muawiyah, saya bertengkar dengan sepupu saya sendiri. Apa urusanmu? Demi Allah, jika kamu nggak diam, aku akan damai dengan sepupu aku sendiri dan datang untuk membunuh kamu. Jelas, padat. Kenapa, teman-teman? Karena Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan itu seorang muslim yang lurus. Seorang muslim yang mengetahui mana musuhnya dan mana saudaranya yang cuman beda pendapat. Di waktu yang sama, teman-teman, Khawarij kesibukannya apa? Kesibukannya adalah membid'ahkan, menyesatkan tentara Ali dan tentara Muawiyah. Padahal ada musuh lain yang sedang siap-siap mencari celah untuk menghancurkan umat Islam, yaitu Romawi. Seperti zaman kita ini juga, teman-teman. Contohnya dari zaman kita, satu-satunya kelompok yang menyerangi Israel secara nyata di dalam lapangan adalah Hamas. Malah Hamas dituduh Syiah oleh Khawarij modern. Hamas dituduh akidahnya tidak benar oleh Khawarij modern. Hamas dituduh begini dan begitu oleh Khawarij modern. Tapi bagaimana dengan musuh Islam sendiri yang membantai Hamas? Bagaimana dengan musuh Islam yang membunuh anak kecil di Palestina? Bagaimana dengan musuh Islam yang memperkosa wanita-wanita di Palestina? Bagaimana dengan musuh Islam yang memperkosa pria-pria di Palestina? Bagaimana dengan musuh Islam yang ingin menjajah negara-negara Islam? Tiba-tiba, teman-teman, Khawarij diam. Tidak berbicara sama sekali. Tidak ada kata sedikit pun yang disampaikan sebagai jihad bil lisan, jihad dengan lisan terhadap musuh itu. Sifat yang ke-8 dan sifat yang terakhir, teman-teman. Khawarij itu dakwahnya kasar dan tidak menghormati orang yang berilmu, tidak menghormati tradisi setempat. Di zaman Ali bin Abi Thalib, teman-teman, ketika Khawarij memutuskan untuk keluar dari tentara Ali, ada sahabat Rasulullah namanya Ibnu Abbas, sepupu Rasulullah juga, anak Al-Abbas, salah satu saudara Rasulullah SAW dan orang yang hijrah paling terakhir. Karena ada banyak alasan, dipaksa oleh Quraisy dan lain-lain. Tapi pokoknya beliau hijrah pas Rasulullah mau Fathu Makkah, mau penaklukan Makkah. Pokoknya Ibnu Abbas minta izin dari Ali bin Abi Thalib untuk keluar ke tenda-tenda Khawarij jauh di pinggir kota, untuk berdiskusi dengan mereka. Siapa tahu mereka bisa balik, mereka bisa kembali ke jalan yang benar. Jadi Ali bin Abi Thalib mengizinkan Ibnu Abbas, kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada dia, mau nggak aku kirim bersama kamu prajurit-prajurit dengan senjatanya supaya menjaga kamu di sana? Kata Ibnu Abbas, gak usah, aku pergi sendiri saja dengan pembantu saya. Saya kan pergi ke sana berbicara dengan saudara muslim, tidak mungkin mereka menyakiti saya. Tapi ketika Ibnu Abbas sampai sana dan mereka mulai berdiskusi, teman-teman, diskusinya jadi panas dan mereka mulai menyakiti Ibnu Abbas secara fisik dan mereka hampir mau membunuh Ibnu Abbas. Padahal Ibnu Abbas itu diajarkan, dididik langsung oleh Rasulullah SAW. Padahal dia sahabat, padahal dia posisinya sangat tinggi dalam Islam, padahal ilmunya jauh lebih tinggi pasti dari Khawarij. Tapi itu semua diabaikan oleh kaum Khawarij karena memang dakwahnya kasar. Mereka tidak mempertimbangkan umur, tidak mempertimbangkan posisi, tidak mempertimbangkan jabatan, tidak mempertimbangkan orang ini tokoh masyarakat atau tidak, tidak mempertimbangkan orang ini dihormati di tempatnya atau tidak. Sama seperti di zaman kita ini, teman-teman. Dakwah Khawarij memang jumlahnya mulai banyak akhir-akhir ini. Tapi ini hanya untuk sementara. Jumlahnya akan menurun, tapi pelan-pelan. Jumlahnya akan menurun sama seperti yang terjadi di seluruh negara yang lain. Tiba-tiba naik, terus tiba-tiba turun juga, teman-teman. Karena dakwahnya kasar, dakwahnya tidak sopan, dakwahnya tidak lembut, dakwahnya tidak menghormati tradisi setempat, dakwahnya tidak menghormati ulama, dakwahnya tidak menghormati tokoh masyarakat, dakwahnya tidak menghormati orang yang memang terhormat di tempatnya.
Apalagi di Indonesia, teman-teman, di mana gaya favorit dakwah ini adalah gaya yang lembut dan tenang dan menghormati tradisi, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, di mana gayanya juga lembut dan menghormati tradisi. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ana mau sampaikan satu hal yang wallahi penting sekali. Kalau kita lihat negara-negara Timur Tengah itu sudah terpecah belah. Hampir di setiap sudut itu ada perang. Ketika teman-teman melihat hal seperti itu, ana pengen teman-teman bersyukur atas nikmat NKRI, bersyukur atas nikmat Indonesia. Allah Subhanahu wa taala memberi kita nikmat yang luar biasa, yaitu tinggal di Indonesia, tinggal di dalam suasana yang aman, tinggal di dalam suasana yang damai, tinggal di dalam suasana di mana bisa hadir kajian, di mana bisa dakwah, di mana bisa baca Al-Quran, di mana bisa hafal Al-Quran, di mana bisa berinteraksi dakwah seperti ini melalui online. Ana ingin teman-teman bersyukur atas nikmat yang luar biasa ini. Nikmat Indonesia. Nikmat al-amnu wal-aman. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang ana sampaikan hari ini jangan dijadikan alat untuk menyerangi saudaramu sendiri. Ana sangat kecewa dengan kelompok ini yang sangat tidak mensupport Palestina. Padahal support Palestina itu adalah kewajiban bagi setiap orang yang punya harga diri, setiap orang yang punya hati nurani. Dan Indonesia menjadi contoh yang luar biasa untuk mensupport Palestina sejak zaman Bapak Soekarno sampai hari ini, teman-teman. Seharusnya kita semua mensupport Palestina. Jujur, ana sangat kecewa. Tapi di waktu yang sama, wallahi, ana dari dalam hati ana mendoakan mereka supaya mereka dapat hidayah dan kembali ke jalan yang benar, tidak menjadi eksklusif lagi, tidak menjadi kelompok yang tertutup lagi, tidak menjadi kelompok yang mudah membid'ahkan, mudah menyesatkan saudaranya lagi. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo kita mengakhiri kajian hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran.